Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arni Febiana Progono Putri, Azmi Muhammad Saifullah, Destia Romdatu Syamsiah, Fardina Aishi Mizania, Himata Suryani, dan Muhammad Bintang Saputra. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang gaya belajar pada orang dewasa. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis belajar pada orang dewasa. Landasan teori, pengertian gaya belajar. Menurut Fleming dan Mead, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Sedangkan menurut De Porter dan Hernacki, gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Selanjutnya yaitu model belajar. Menurut Cobb, pada tahun 1984, model belajar experiential learning diklasifikasikan dalam keempat kutub gaya belajar. Model gaya belajar itu yaitu abstract conceptualization, concrete experience, reflective observation, serta active experimentation. Model belajar yang pertama yaitu abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak yang biasa disingkat AC. Pada model belajar AC ini, belajar dilakukan melalui pemikiran. Peserta membuat representasi simbolik atau abstrak serta melakukan analisis dan membuat perencanaan sistematik. Model belajar yang kedua yaitu concrete experience atau pengalaman konkret yang biasa disingkat dengan CE. Model belajar CE ini dilakukan dengan melalui hal-hal konkret atau melalui feeling. Pelajar mengandalkan indera-indera yang mereka miliki. Gaya belajar CE ini lebih mementingkan relasi dengan sesama dan sensitivitas terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu RO, Reflective Observation atau observasi reflektif. Merupakan belajar melalui pengamatan, watching, mengamati orang lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian melakukan refleksi atas apa yang telah terjadi. Yang terakhir yaitu AE, Active Experimentation atau eksperimentasi aktif, merupakan belajar dengan terlibat langsung dan melakukan tindakan doing. Dari keempat kutub gaya belajar menurut Kolb, tahun 1984 akan membentuk gaya belajar model David Kolb. Keempat gaya belajar tersebut yaitu yang pertama, diverging atau divergent, merupakan kombinasi dari perasaan dan pengamatan, feeling and watching, yaitu gaya belajar individu yang membentuk pengalaman belajar melalui menghayati sendiri secara konkret, kemudian mentransformasikan ke dalam pengamatan reflektif. Kedua, assimilating atau asimilasi merupakan kombinasi dari berpikir dan mengamati, thinking and watching, yaitu gaya belajar individu yang menangani pengalaman melalui konseptualisasi secara abstrak dan mentransformasi ke dalam pengamatan reflektif. Ketiga, converging atau convergent merupakan kombinasi dari berpikir dan berbuat, thinking and doing, yaitu gaya belajar dengan membentuk pengalaman melalui konseptualisasi abstrak dan mentransformasi ke dalam eksperimentasi aktif. Keempat, accommodating atau akomodasi merupakan kombinasi dari perasaan dan tindakan, feeling and doing, yaitu gaya belajar yang menafsirkan pengalaman melalui menghayati sendiri secara konkret dan mentransformasi pengalamannya ke eksperimentasi aktif. Selanjutnya ialah pembahasan. Dari praktikum ini dihasilkan bahwa
Sebagian besar dari responden lebih cenderung menggunakan gaya belajar RO dan AE dengan persentase 83%. Hal ini membuktikan bahwa responden kami lebih tertarik pada proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengamati, kemudian bertindak. Hal ini wajar sebagai seseorang yang telah memiliki pemikiran dewasa, bahwasanya segala sesuatu yang dipelajari tidak hanya sia-sia, kan tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengetahuan pula kepada para pengajar untuk selalu mendorong kemampuan peserta didik dalam memperoleh ilmu dengan gaya belajar yang sesuai. Namun, ada juga yang memiliki gaya belajar AC. Gaya belajar AC ini yaitu gaya belajar yang dilakukan mengutamakan pikirannya. Dari uraian yang telah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan diketahuinya gaya belajar dari masing-masing orang, maka dapat membantu orang tersebut dalam proses belajar, sehingga proses belajar mereka bisa berjalan dengan maksimal. Setelah kami melakukan survei, hasil yang kami dapatkan yaitu pada responden 1 bernama Arni Febriana Pragono Putri, skor yang dia dapatkan yaitu pada CE 78, RO 85, AC 78, dan AE 85. Responden yang kedua yaitu Asmi Muhammad Saifullah. Skor yang responden 2 dapatkan yaitu CE 71, RO 75, AC 73, dan AE 75. Responden yang ketiga yaitu Destia Ramdhati Samsiah. Skor yang diperoleh yaitu CE 72, RO 77, AC 71, dan AE 77. Responden yang keempat yaitu Fardina Aisy Mizania. Skor yang responden 4 dapatkan yaitu pada CE 66, RO 71, AC 67, dan AE 71. Responden yang kelima yaitu Himata Suryani. Skor yang diperoleh oleh responden kelima yaitu CE 70, RO 76, AC 75, dan AE 76. Selanjutnya yaitu responden yang keenam. Responden keenam ini bernama Mong Bintang Saputra. Skor yang responden 6 peroleh yaitu CE 80, RO 80, AC 81, dan AE 80. Mungkin hanya itu saja pemaparan dan penjelasan dari anggota kelompok 1. Kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Dan berikut kami tayangkan video proses diskusi dari anggota kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas dari Wahyu tentang implikasi gaya belajar orang dewasa. Terus caranya gimana, Mbak? Gak tahu. Coba nampilin cara ngisi survei. Ini sudah tak isi. Gak apa-apa. Hapus, apa? Ini sudah hasilnya, Bu. Presentasikan hasil jawabannya. Penelitian. Oh, siap. Oh. Itu Jadi kan- cara ngisinya gimana ya? Itulah bintang nggak mau ngomong. Udah ngomong. Ya aku tanya cara ngisinya gimana. Udah, Jadi- jawab. Jadi kan ini ada tabel gitu ya. Cara ngitungnya gimana? Latihan tanya tok. Lah gak roh. Ayo yang lain. Aurai. Kalau misal itu nggak sesuai berarti 1 ya. Iya. Gabus dulu Bin. CEROACAE ini apa ya? Kok aku bingung ini. Kalau setahu itu apa kayak gaya belajarnya itu loh. Jadi misal
si orang CE itu tipe belajarnya watching apa-apa gitu. Sebentar, itu kalau RO sama AE itu sama. Aku sama iya sama.